Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan buat setiap kami, orang-orang yang sengaja Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, anugerah kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu itu kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Senin 6 Maret 2023. Apakah Bapak Ibu sudah ikut doa puasa selama 40 hari? Hari ini adalah hari yang ke-6. Kalau ada yang belum, silakan ikut. Tidak ada kata terlambat ya. Kita akan berdoa berpuasa bersama-sama sampai dengan 9 April hari Minggu ya 2023, dan kita akan melihat bagaimana keajaiban, sesuatu yang kayaknya tidak mungkin terjadi, yang menjadi pergumulan kita, yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita. Kita akan melihat terobosan, kemuliaan, kebangkitan, revival terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang tiba di Amsal yang ke-10 untuk renungan kita pada hari ini. Amsal pasal yang ke-10. Saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama dari ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi
keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, Amsal pasal 10, waktu saya baca, saya teliti dan saya renung-renungkan, ternyata ada perbandingan antara orang benar dan orang fasik itu digandeng-gandeng terus, kurang lebih ada sekitar 14 ayat, Bapak Ibu sekalian ya. Orang benar begini, orang fasik begini. Tapi bagian yang pertama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa siapa yang disebut dengan orang benar ya. Kadang-kadang kalau saya tanyakan kepada jemaat ya, dari mimbar itu, ada berapa banyak orang benar yang hadir pada hari ini? Ada sebagian Bapak Ibu sekalian, dia yang bingung ya kan, aku ini orang benar atau enggak ya kan? Dan seperti orang dunia katakan gini, aku ini masih banyak dosanya. Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya, percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka orang ini disebut sebagai orang benar. Saya melihat ya wajah-wajah dari Bapak Ibu sekalian serta daftar nama yang hadir pada hari ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu ini semua sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang benar ya. Pertanyaan, Pak, tapi saya kadang-kadang masih bisa berbuat dosa, saya jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, kita ini yang sudah percaya kepada Yesus, kita bisa jatuh Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah sampaikan ya, kita ini bisa jatuh ke dalam lumpur. Tetapi kalau kita ngerti di mana tempat kita, waktu kita jatuh di dalam lumpur, kita akan keluar dari lumpur itu. Kita nggak mungkin tinggal di dalam lumpur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini kemudian melakukan sesuatu, kita sampai jatuh, ayo bangkit kembali. Ingat bahwa kita ini adalah orang benar. Jadi sekali lagi, kalau ada yang tanya kepada kita, apakah kamu orang benar? Atau ketika kita ditanya dari mimbar, siapa orang benar di tempat ini? Kita harus dengan jelas, singkat, mantap, penuh keyakinan. Kita angkat tangan. Jangan satu tangan, tapi 2 tangan. Aku ini orang benar. Ya, yang masih bisa jatuh di dalam dosa. Bukankah di dalam Tuhan Yesus, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, itu akan menolong, memimpin kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, sampai kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Like father, like son. Buah apel jatuhnya tidak jauh daripada pohonnya. Karena kita ini sudah dipilih, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita sudah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus, maka Bapak Ibu sekalian, karakter Kristus itu nanti akan muncul dari hidup kita, dan karakter kita, perbuatan hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari nanti akan sama dan serupa dengan Bapa kita itu yang ada di sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Nah, sebagai orang yang benar,
Amsal pasal 10, pasal 10 ayat yang ketiga, bahwa sebagai orang benar Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Lihat Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini dengan jelas berkata, ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita-kita ini sebagai orang benar menderita kelaparan. Ya, kita sudah melihat bagaimana terjadinya krisis mulai perjanjian lama sampai dengan Alkitab perjanjian baru. Macam-macam krisis ekonomi, kemudian krisis dalam kesehatan, belum lagi krisis dalam hati, ada penganiayaan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu yang namanya kita kenal sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia nggak akan tinggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, itu iya dan amin. Dari kitab Mazmur dikatakan, dari dulu waktu aku masih muda, sekarang aku sudah tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengadakan, yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, penyediaan Tuhan itu more than enough. Lebih daripada cukup. Maka itu pesan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayo terus kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Dan kita nggak perlu khawatir tentang hari depan kita. Salah satunya, kita lihat bagaimana krisis yang begitu hebat terjadi pada zamannya Yusuf, pada zamannya Israel itu, pada zamannya bapaknya Yusuf yang bernama Yakub itu. Waktu kelaparan terjadi di mana-mana. Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan memelihara Yakub yang sudah diganti nama menjadi Israel dengan keluarga besarnya, ditaruh di tanah yang namanya Goshen, ditaruh di tempat atau daerah yang namanya Goshen. Kiri kanannya sekeliling-kelilingnya itu Bapak Ibu sekalian terjadi krisis, terjadi kelaparan, tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan ini, orang-orang Israel ini dicukupi lebih daripada cukup. Maka itu apapun yang terjadi di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian pertahankan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan sebagai orang benar, kita nggak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan tidak akan dibiarkan menderita kelaparan. Ya, apa yang kita kerjakan minta hikmat daripada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian tidak ada di antara kita yang menganggur. Semuanya bekerja. Wah, itu sungguh-sungguh luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal sekarang kita minta hikmat kepada Tuhan. Berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan, berikan aku keteguhan hati. Sehingga pekerjaan yang engkau berikan dan percayakan kepadaku pada hari ini tidak membuat aku bosan, tapi aku bisa tekun mengerjakan. Dan dengan pertolongan Tuhan, apa yang aku kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Alkitab bilang begini, jerih payahmu tidak akan menambahinya. Susah payahmu tidak akan menambah berkat Tuhan. Hanya berkat Tuhanlah saja yang bisa memberkati pekerjaan kita, yang bisa membuat kita diberkati berlimpah-limpah. Maka itu Bapak Ibu sekalian sebagai orang benar, ayo andalkan Tuhan, ya.
Ayat yang keenam dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ada orang-orang tidak suka dengan kita, ya, yang diam-diam, maaf Bapak Ibu sekalian, mengumpat kita, ya kan? Yang diam-diam melepaskan kutuk-kutuk kepada kita. Alkitab bilang, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Gunung Golgota, Yesus Kristus Tuhan yang tidak berdosa itu, dia rela mati dipaku di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung semua kesalahan, dosa, dan kutuk-kutuk yang semestinya ditanggung oleh kita-kita ini. 2000 tahun yang lalu, kutuk itu sudah selesai di atas kayu salib. Melalui salib itu, kutuk itu dirubah menjadi berkat, Bapak Ibu sekalian. Maka itu dengan jelas dikatakan di ayat yang ke-6 ini, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya, jadi kemana saja kita keluar dan masuk, orang bilang begini, wah ini orang hoki banget ya. Bahasa Alkitabnya, kita diberkati oleh Tuhan. Maka itu jangan pernah lagi percaya akan kutuk-kutuk itu. Sekali lagi, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita adalah orang-orang merdeka hari ini, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-16 yang berbicara tentang berkat orang-orang benar. Kalau kita ini sebagai orang benar diberkati oleh Tuhan, maka penghasilan kita, ya, cuan, duit yang kita terima ini, Bapak Ibu sekalian, akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, ayat 16 dengan jelas berkata bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mengaminkan dan mengakui setiap berkat yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan, itu pasti membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengakui bahwa semua berkat dan pencapaian itu karena kuat dan gagahku, karena aku hebat, ya, karena aku bisa, itu akan membawa orang makin jauh daripada Tuhan. Dikatakan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa, ya, dibawa jauh dari Tuhan, bahkan kemudian mereka tanpa tersadari, ya, tanpa disadari mereka terjerat dengan dosa. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, memuaskan hawa nafsu daging, ya. Mazmur 73 saya sudah pernah sampaikan, ya, bahwa kemudian orang-orang fasik itu mereka melakukan perzinahan. Apa itu perzinahan di Mazmur 73? Yaitu jauh daripada Tuhan. Mengapa jauh daripada Tuhan? Karena mereka merasa dirinya hebat, ya kan? Aku seperti ini, aku hebat, aku pintar. Itu orang fasik, Bapak Ibu sekalian. Orang benar, dia akan berkata begini, seperti yang ditulis di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar dari orang benar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, biarlah kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, memampukan hidup kita agar langkah-langkah hidup kita dituntunnya sebagai kehidupan orang yang benar. Sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan, semakin cinta Tuhan, biarlah hati kita terus melekat
kepada Tuhan. Dan percayalah, sebagai orang benar, seperti yang saya imani terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya, ini terjadi juga dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menyertai, menolong kami. Sehingga Tuhan, hidup kami senantiasa menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kami tidak khawatir tentang kehidupan dan masa depan. Sebab Engkau dengan jelas berkata tidak akan pernah membiarkan kami menderita. Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Engkau tidak akan membiarkan hidup kami kekurangan, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang terus setia menjaga, menyertai, dan melindungi kami semua. Dan semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, membawa kami mencapai kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.